Susana adalah ikon film horor Indonesia. Namun, karirnya tak dimulai dari film horor. Ini kisah Susana. Susana Martha Frederica van Os lahir di Bogor, Jawa Barat pada 13 Oktober 1942. Suatu kecil, ia bercita-cita menjadi guru TK. Sewaktu remaja, Susana tinggal berpindah-pindah di rumah saudaranya yang ada di Magelang, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Menurut majalah Varia, edisi 11 November 1959, pada 1957, Susana mencoba peruntungan. Ia ikut audisi menjadi pemain film 8 Penjuru Angin yang disutradarai Usmar Ismail. Audisi itu dilakukan di Yogyakarta, tapi ia gagal masuk sebagai pemain. Namun, Usmar mencobanya kembali dalam audisi pemain film Asrama Dara. Film drama musikal yang dirilis pada 1958 itu menjadi film pertama dalam karir Susana. Di dalam film itu, Susana yang masih berusia 16 tahun memerankan seorang gadis lugu bernama Ina. Halo. Ya. Ya, di sini Nona Manis. Apa? Mau bicara dengan siapa? Tunggu dulu dong. Di sana orangnya keren nggak? Tinggi atau pendek? Apa? Mau buru-buru? Nggak mau ah. Film ini pun diisi bintang-bintang tenar pada 1950-an, seperti Bambang Irawan, Rendra Karno, Bambang Hermanto, Vivi Yong, Citra Dewi, dan Aminah Cendrakasih. Berkat aktingnya yang memukau dalam film Asrama Dara, Susana terpilih sebagai aktris anak terbaik dalam Festival Film Asia ke-7 di Tokyo, Jepang pada awal April 1960. Tahun 1965, menurut buku Apa dan Siapa Orang Film Indonesia 1926-1978, bersama suaminya yakni Diki Suprapto, Susana mendirikan perusahaan film Trimurni Film. Perusahaan ini menghasilkan film Segenggam Tanah Perbatasan. Setahun kemudian, Diki dan Susana mendirikan PT Tidar Jaya Film yang menghasilkan film Susi pada 1966 dan Nafsu Gila pada 1973. Bersama Diki pula, Susana merekam suaranya di bawah label Remako pada awal 1970-an. Janganlah diam saja, sayangku. Wajahmu sungguh sayu bila dikau marah, apalagi bila sedang bersedih. Mengapa kau cemburu padaku? Tapi karirnya sebagai penyanyi tak ia teruskan karena ia mengaku tak tekun. Susana sempat menghilang dari dunia sinema karena masalah rumah tangga. Pada 1975, ia bercerai dengan Diki. Film terakhirnya sebelum beristirahat panjang adalah Ratapan dan Rintihan pada 1974. Selama 4 tahun, ia tak muncul di depan kamera.
Suatu hari pada 1975, saat masih beristirahat dari dunia film, sebuah penerbit terkenal dari Amerika Serikat menghubunginya untuk kesediaan wawancara demi buku biografi dirinya. Penerbit itu meminta Susana tinggal di Amerika Serikat selama 6 bulan dengan honor untuk wawancara sebesar $1 juta. Entah buku itu jadi terbit atau tidak. Nasib malang kembali menimpa Susana. Pada 1977, anak laki-lakinya, Ari, tewas ditusuk. Susana baru comeback pada 1978, membintangi film Pulau Birahi yang judulnya berganti menjadi Pulau Cinta. Film Pulau Cinta mengantarkannya meraih Piala Citra sebagai pemeran utama wanita terbaik dalam Festival Film Indonesia 1979. Meski terkenal dengan akting yang baik dan tawaran bermain film begitu banyak, namun Susana pilih-pilih. Tahun 1970-an, honor Susana sebagai bintang film tergolong paling tinggi. Ia menerima 7,5 juta untuk film Ratapan dan Rintihan, dan 15 juta untuk film Pulau Cinta. Menurut Susana, ia memilih bermain film dari 3 hal, yakni cerita yang baik, sutradara yang baik, dan imbalan yang baik. Susana pun berpengaruh dalam menghidupi perusahaan film. Dalam majalah Vista edisi Maret dan April 1981, produser Ravi Film, Gope Satamtani, mengatakan film yang dibintangi Susana pada 1971, yakni Air Mata Kekasih, mencatatkan sukses dan berhasil menghidupkan perusahaannya selama 10 tahun. Menurut majalah Vista, Susana memerankan tokoh jahat dunia mistik untuk pertama kalinya dalam film Beranak Dalam Kubur pada 1971. Karakternya sebagai bintang film horor semakin kuat kala ia memerankan tokoh hantu gentayangan bernama Alisa dalam film Sundol Bolong pada 1981. Setelah itu, ia banyak bermain dalam film horor seperti Ratu Ilmu Hitam pada 1981, Nyi Blorong pada 1982, dan Perkawinan Nyi Blorong pada 1983. Dalam Festival Film Indonesia 1982, ia kembali meraih Piala Citra sebagai pemeran utama wanita terbaik dalam film Ratu Ilmu Hitam. Pada 1983, Susana menikah kembali dengan klip Sangra. Susana wafat pada 15 Oktober 2008. Namun, ia selalu diingat sampai kapanpun sebagai ikon film horor Indonesia. Melek apanya? Sate. Hah? Sate. Sate? Berempat tusuk? 200 tusuk makan di sini. Seng, bangun. Sate 200 tusuk makan di sini. 200 tusuk? Iya. Pangan dok kene. Silakan, Seng.